Di bawah permohonan tanpa henti dari Zixuan, Suke memutuskan untuk memasuki bidang air. Dia mengondensasi ki air di dalam tubuhnya sebelum mengulurkan jari dan dengan ringan mengetuk bola. Seketika, seluruh bola runtuh menjadi ribuan tetesan air sebelum menghilang. Ini, Zixuan membelalakkan matanya dan sangat terkejut. Meskipun mantra airnya bukan sesuatu yang luar biasa, kebanyakan orang normal tidak akan bisa hancur begitu saja. Satu-satunya pengecualian adalah jika orang tersebut memiliki akar spiritual air juga. Maka dia akan mampu menembus bola air. Dan ki yang dikelola Suke mengembun, adalah elemen air. Sebelumnya ketika Suke memanggil aliran air untuk membersihkan lumpur dari wajah mereka, dia juga menggunakan energi air. Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, mereka tidak tahu identitasnya dan berpikir bahwa dia pasti seorang pembudidaya akar air. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa Suke adalah milik negara api, namun ia dapat memanggil dan menyingkat air ki. Zixuan terkejut. Memiliki sepasang akar spiritual dari berbagai elemen ada di dunia ini tetapi sangat jarang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suke adalah salah satu dari orang-orang itu. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah Keisuke karena bertingkah tangguh yang sulit. Hadiahnya adalah 50 poin sulit bertindak. Suke terdiam beberapa saat ketika dia berbalik dan menatap aneh pada Zixuan. Dia kemudian mengambil satu pil corpse devouring dan meletakkannya di mulut Flaming Princess. Tidak, Zixuan berteriak tetapi sudah terlambat. Dia telah menelannya begitu memasuki mulutnya. Suke agak terkejut. Dengan sifat jahat, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memberinya pil? Jika, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Flaming Sun Princess yang bertubuh hangat dan putus asa langsung menyerbu ke dia. Dia kemudian mulai dengan lapar mencium leher dan wajah Suke dengan bibirnya yang lezat. Sebuah lengan diayunkan ke tubuhnya saat dia memeluknya erat. Tangannya mulai mengobrak-abrik jubahnya seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Zixuan berdiri agak jauh dan menyaksikan pemandangan itu terbentang di depannya. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari apa yang akan terjadi. Wajahnya memerah sekali lagi sebelum dia berbalik dan lari. Suke hampir dibawa kembali ke masa ketika dia kembali ke istana dan mereka berdua berbagi tempat tidur perkawinan. Tatapan lapar di mata sang putri persis sama. Kecuali, bagaimana dadanya menjadi jauh lebih besar? Perasaan itu di tanganku sangat berbeda seolah-olah itu adalah orang lain yang sama sekali berbeda yang aku sentuh. Suke tidak sengaja meraba-raba dadanya dan bingung. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena ini lebih merupakan transaksi bisnis daripada yang lainnya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya. Karena dia sangat menginginkannya dan dia bersedia. Jadi, ayo. Oleh karena itu, dengan bantuan Flaming Sun Princess yang semakin putus asa, Suke berhasil menelanjangi dirinya dan memberikan dorongan. Hampir setengah jalan, Flaming Sun Princess menjerit kesakitan, menyebabkan Suke berhenti kaget saat dia melihat ke bawah. Darah, neraka suci, ini pertama kalinya dia? Itu tidak mungkin. Bukankah itu rusak terakhir kali? Bagaimana mungkin dia masih memilikinya? Adakah operasi di dunia ini yang dapat melakukan hal seperti itu? Dan dadanya jauh lebih besar daripada yang kuingat? Mungkinkah dia menjalani operasi plastik? Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, putri yang panas dan gelisah itu mulai berputar-putar, dengan sengaja mencari klimaksnya. Dan Suke menanggapi dengan baik. Adegan lembut akhirnya mencapai kesimpulannya. Suke duduk dan menyaksikan putri matahari Flaming yang tertidur di sampingnya. Dia menghela nafas dan ingin sekali merokok. Untuk menjadi putri kecilku, kamu tidak harus makan kesulitan. Satu-satunya hal yang kamu makan adalah aku. Suke memikirkan kalimat ini dan tertawa dingin. Semua orang di dunia ini bisa menjadi putri kecilnya kecuali Jiwan King ini. Beberapa saat kemudian, Zixuan bersembunyi di suatu tempat tidak jauh. Meskipun dia tidak berani menonton, suara kesenangan yang memalukan itu bisa didengar lebih dari jelas. Ketika dia mendengar mereka mencapai klimaks dan tidak ada lagi gerakan, dia kemudian buru-buru berlari keluar dan melihat Suke dengan linglung. Dia kemudian mulai mendandani sang putri. Suke kemudian berbicara dengan tenang, aku sudah menyelamatkannya. Dalam beberapa hari, aku akan menuju kota kekaisaran. Aku berharap bisa melihat peta itu. Jika tidak, aku mampu melakukan apa saja. Kamu tidak perlu mengancamku. Apapun yang aku janjikan, aku akan lakukan. Zixuan mempertahankan ekspresi tabah meskipun wajahnya memerah sedikit. Itu bagus.
Suke tersenyum dan hendak pergi ketika dia memikirkan putri dan apakah itu pertama kalinya dia. Dia ingin bertanya pada Zixuan. Tiba-tiba, seluruh gelombang tekanan yang menghancurkan turun dari langit. Ledakan. Tekanan yang menghancurkan sama menakutkannya dengan gunung-gunung dan sumbernya tetap tersembunyi oleh hutan lebat. Itu sangat kuat sehingga membuat semua orang merasa mati lemas. Suke mengerutkan kening dan bertanya, tekanan ini dipancarkan dari halaman tahap transformasi bayi. Sebenarnya, ada dua dari mereka? Kamu harus pergi. Mereka berdua mungkin adalah pangeran. Ketika kita bertemu beberapa masalah, sang putri mengirimkan sinyal kesusahan. Menurut waktu yang dibutuhkan mereka untuk mencapai, itu harus mereka. Zixuan berbisik. Bibir Suke melengkung tersenyum licik ketika dia balas berbisik, sepasang pangeran panggung transformasi bayi. Sejak aku berkelahi dengan Zhang dan San dan menyeberang ke yayasan penuh panggung inti emas, aku belum punya kesempatan untuk bertukar gerakan dengan para pembudidaya tahapan transformasi bayi. Petik 2. Zixuan mendengar ini saat wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut yang jelas. Orang ini, setelah mendengar bahwa sepasang pembudidaya tahap transformasi bayi telah tiba tidak takut. Bahkan, dia ingin bertarung dengan mereka? Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena bertingkah tangguh yang sulit. Hadiahnya adalah 60 poin sulit untuk bertindak. Sistem itu muncul tiba-tiba di benak Suke saat dia sadar kembali dan menoleh untuk melihat Zixuan yang terkejut. Dia tersenyum, untuk saat ini, aku masih tidak ingin mengingatkan mereka tentang keberadaan aku. Ingat, ketika kamu kembali, jangan menyebutkan satu kata pun dari nama aku. Jika tidak, terlepas dari seberapa jauh aku, semua yang aku miliki lakukan adalah membayangkan kematian kamu dan pasangan kamu akan kehilangan nyawa kamu. Petik 2. Suke kemudian mengeksekusi mantra Lightning Haste saat sepasang busur petir terbentuk di bawah kakinya dan dia menyerbu ke kedalaman hutan, menghilang dengan cepat. Zixuan memperhatikannya saat dia menghilang, rasa takut yang luar biasa mencengkeramnya. Tiba-tiba, dia mendengar sang putri membangunkan dirinya dari tidur ketika dia membuka matanya dan duduk. Putri, akhirnya kamu bangun? Zixuan berbicara dengan lega. Pada saat berikutnya, kelegaannya menghilang ke udara. Itu karena emasnya yang pertama kali diberikan begitu saja. Dia merasa sulit membayangkan bagaimana perasaan sang putri pada saat ini. Apakah dia akan berantakan? Apakah dia akan menjadi gila? Atau apakah dia akan merasa ingin bunuh diri? The Flaming Sun Princess memiliki ekspresi ketenangan yang aneh. Dia begitu tenang sehingga hampir menakutkan. Apakah dia sudah pergi? Dia bertanya dengan lembut dengan nada dingin yang tidak bisa dipercaya. Zixuan berhenti dan mengangguk, tanpa benar-benar bereaksi. Mungkinkah sang putri belum menyadarinya? Apapun yang terjadi hari ini, selain aku, kamu dan dia, tidak ada yang harus tahu. Ini termasuk ayah kaisar aku. Pada titik ini, Flaming Sun Princess berbicara sekali lagi. Zixuan dikejutkan oleh nada bicaranya dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Jadi sang putri tahu apa yang terjadi. Suara mendesing. Sepasang aura penghancur yang menakutkan muncul di langit, menyebabkan langit menjadi gelap sesaat. Segera setelah itu, sepasang pria parubaya muncul. Salah satu dari mereka telah mencapai tahap transformasi bayi level 4 dan sangat mengintimidasi. Paman Pangeran, The Flaming Sun Princess berdiri dan membuka mulutnya dengan kosong. Zixuan membungkuk dengan tergesa-gesa. Zixuan memberi hormat kepada pasangan pangeran. Sepasang pria parubaya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Mereka kemudian melihat Flaming Sun Princess. Flaming Sun, siapa yang menyergapmu? The Flaming Sun Princess menggelengkan kepalanya, dan tampak sangat lelah dan lelah. Dia kemudian menjawab, Paman Pangeran, Flaming Sun lelah. Mari kita bicara lebih banyak ketika kita kembali. Pada saat yang sama, di salah satu jalan jauh di dalam pegunungan. Suke menembus ke dalam hutan di wilayah pegunungan dan terus maju menuju kota kekaisaran. Jika dia terus bergegas tanpa istirahat, dia bisa mencapai kota kekaisaran dalam 5 hingga 6 hari. Namun, sebelum itu, Suke masih memiliki kesusahan surgawi untuk dihapus. Karena itu, ketika dia mencapai lebih dalam ke hutan pegunungan, prioritasnya adalah menemukan tempat yang tenang untuk berhenti untuk beristirahat. Menurut pesan memori asli dalam tubuhnya, 49 kesengsaraan surgawi bukanlah proses yang sangat sulit bagi penggarap inti emas. Dia hanya perlu mempersiapkan diri dengan memperlengkapi dirinya dengan beberapa senjata pertahanan dan berbagai eliksir.
Yang harus dia lakukan adalah membela diri terhadap serangan 4 petir dalam persidangan dan menarik energi petir ke arah wilayah Qi-nya. Dia kemudian dapat membagi inti emas terbuka dan muncul sukses dari persidangan. Namun, dari apa yang diminta sistem, percobaan yang akan dia alami dalam beberapa hari akan berada dalam mode sulit. Bahkan ia menyarankan ia membeli topeng berkulit manusia dan memanfaatkan 2 poin keberuntungan tambahan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan menyelesaikan 49 kesengsaraan surgawi. Ini membuat Suke agak cemas. Dia memiliki firasat bahwa kesengsaraan langitnya akan sangat menakutkan. Sebelumnya, dia juga bertanya apa peluangnya untuk muncul sebagai pemenang dari persidangan dengan tingkat kultivasi dan statusnya saat ini. Sistem itu tidak memberinya jawaban yang pasti dan hanya mengatakan kepadanya untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih banyak peralatan dan barang. Suke tidak punya pilihan selain memasuki toko sistem ketika ia mulai menelusuri bungkusan baju besi. Dia melewatkan kategori baju besi bintang 1 tanpa melihat menembus. Meskipun itu masih tidak dihitung banyak, ia berhasil mengumpulkan 630 poin tindakan sulit yang cukup baginya untuk membeli armor bintang 3 yang terhormat. Maka, Suke memasuki kategori peringkat bintang 3 dan seluruh daftar baju perang muncul satu persatu. Dengan deretan baju zirah yang luar biasa, Suke terpesona. Yang mengejutkannya adalah bahwa tidak hanya peralatan dari dunia pembudidaya tetapi juga peralatan dari permainan lainnya, dia sangat tertarik dengan fakta itu. Peralatan dari dunia penggarap mungkin lebih unggul dalam hal kekuatan pertahanan tetapi untuk peralatan dari permainan lain, mereka berharga dengan cara mereka sendiri karena atribut tambahan mereka memiliki keterampilan pasif dan aktif. Sebagai contoh, meskipun Randuin's Omen hanya memiliki 10 poin armor lebih banyak daripada Amethyst Golden Armor, itu memungkinkan penggunaan keterampilan pasif dan aktif. Itu bisa mengurangi kecepatan musuh, yang bisa sangat berguna dalam pertarungan. Namun, apa yang akan dihadapi Suke adalah kesengsaraan surgawi dan mode sulit pada saat itu. Bahkan seorang retard akan tahu bahwa poin baju besi tidak berguna dalam kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, itu adalah area yang dipenuhi dengan serangan petir dan mereka adalah tipe serangan sihir. Karena itu, memiliki armor yang menambah magic resistance adalah yang paling penting untuk saat ini. Maka, Spirit's Visage itu menarik perhatian Suke. Tidak hanya meningkatkan 55 poin magic resistance, ia memiliki keterampilan pasif yang sangat berharga yaitu menggandakan tingkat generasi kesehatan pemakai. Dengan kemampuannya saat ini, memiliki tingkat generasi kesehatan ganda tidak akan berpengaruh terlalu besar. Namun, dengan generasi pasif otomatis sistem, keterampilan pasif ini akan memiliki efek luar biasa. Suke merasa bahwa bahkan jika kakinya patah, di bawah pengaruh generasi otomatis sistem, bersama dengan baju besi ini, dia akan melompat lagi dalam waktu yang singkat. Sistem, aku ingin membeli Spirit Visage. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil membeli Spirit Visage. 500 babak poin sulit telah dihabiskan. Suke menggigit giginya, berpisah dengan 500 poin sulit dalam sekali jalan dan menjadi miskin sekali lagi dalam sekejap. Dia ditinggalkan dengan poin sulit bertindak 130 setelah pembeliannya. Meskipun sedikit pengeluaran harus dikeluarkan, poin yang aku habiskan tidak sia-sia. Dengan keterampilan aktif yang gagah berani dan tambahan 50 perlawanan sihir, sama sekali tidak ada masalah dalam melewati kesengsaraan surgawi belaka ini. Melihat baju besi di tas itemnya yang memancarkan cahaya hijau, batu giok, Suke memiliki kepercayaan yang jauh lebih tinggi dalam kesengsaraan surgawi dimulai dalam waktu beberapa hari. Namun, untuk asuransi, ia memutuskan untuk memperbaiki situasinya saat ini selama beberapa hari ke depan dengan menemukan binatang iblis tahap bayi asli untuk mendapatkan lebih banyak poin aksi tangguh untuk hari hujan. Suke mulai berjalan di sepanjang pegunungan sambil mendengarkan dengan penuh perhatian ke lingkungannya yang tenang. Namun, sangat disayangkan bahwa selama 3 hari berturut-turut, Suke tidak berkesempatan untuk menghadapi iblis beast stage bayi asli. Persetan ini. Kurasa itu adalah tindakan dari aura perkasa dari kedua pangeran panggung transformasi bayi itu. Karena para monster iblis tahap bayi asli itu memiliki kesadaran tertentu, mereka semua pasti berlari mencari perlindungan. Suke memarahi pikirannya sambil berjalan di jalan kecil. Namun, obrolan ringan terdengar berasal dari depan dan itu terdengar seperti pembudidaya yang berpacu manusia. Tampaknya ada banyak dari mereka juga. Suke segera mengenakan topeng berkulit manusia dan berubah menjadi wajah Huge.
Dia juga mengenakan kerudung jubah hitamnya dan bersandar di sisi pohon besar. Dia melipat tangan di dada dan mengadopsi postur yang meniru kesatria tunggal dari zaman kuno. Dengan mata yang menyipit, dia berpose di bawah sinar matahari. Dia kemudian melanjutkan untuk menutup matanya untuk beristirahat. Pada saat yang sama, suara percakapan berangsur-angsur menjadi lebih keras. Teman-teman, mari kita mempercepat langkah kita. Aku khawatir akan ada terlalu banyak orang yang mendaftar. Ya, Sky Incense Valley adalah 3 sekte terbaik di antara 5 negara. Mereka hanya merekrut murid-murid sekali setiap 100 tahun. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak penguasa di sekte. Bahkan permaisuri negara air pernah murid utama dari Sky Incense Valley. Petik 2. Sayang sekali bahwa negara api hanya memiliki 50 pintu masuk ke wilayah kontes. Wilayah kontes disembunyikan di seluruh negeri. Beberapa hari yang lalu, ada seorang anak beruntung yang baru saja mulai berkultivasi dan tanpa sadar memasuki wilayah kontes. Untuk bahwa, dia memenuhi syarat untuk memasuki putaran pertama seleksi untuk sekte. Namun, dia menjadi terlalu bersemangat dan tidak sengaja mengungkapkan lokasi area kontes. Pasti ada banyak orang yang bergegas ke daerah itu untuk bergabung sekarang. Petik 2. Hehe. Aku pernah mendengar bahwa Sky Incense Valley menemukan bahwa pemuda itu mengungkapkan lokasi area kontes dan mereka membatalkan kualifikasi untuk pemilihan babak pertama. Dia sekarang mengalami gangguan saraf karena itu. Siapa yang peduli padanya? Bagaimanapun, dengan tahap kultivasi kita, masuk ke babak pertama seleksi tidak akan menjadi masalah. Teman, semoga beruntung. Ya, mari kita lakukan bersama. Lihat di depan. Apa yang dilakukan lelaki berjubah hitam di bawah pohon besar itu? Betapa aura kuat yang dia miliki. Dia memiliki udara misterius di sekitarnya yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimanapun, penampilannya terlihat seperti dia sangat kuat. Dia harus menjadi subjek dari semua rumor itu. Kultivator dengan sikap yang ahli. Tahap kultivasinya pasti lebih kuat dari kita. Itu benar. Kita benar-benar harus berteman dengan seorang master tingkat seperti itu. Mari kita pergi dan membayar salam kita kepadanya. Siapa tahu, dia mungkin juga dalam perjalanan untuk bergabung dengan area kontes. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan sulit. Suke membuka matanya. Sepasang matanya penuh dengan kehidupan dan mereka bersinar terang. Setelah mendengar seluruh percakapan oleh orang-orang itu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Salah satu dari 3 sekte teratas di negara api? Area kontes. Banyak orang. Mengutuk. Saatnya bertindak tangguh lagi. Aku pasti perlu berkunjung ke sana untuk bertindak tangguh. Bagaimana aku bisa mengecewakan diri sendiri dengan tidak pergi ke sana untuk mendapatkan semua poin sulit yang bisa aku dapatkan?